Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa qala ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Ya ulun hormati dan ulun muliakan para alim ulama, guru-guru agama yang berhadir pada saat ini. Ya ulun hormati panitia diskusi dakwah. Ya ulun hormati dan ulun muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada subuh hari ini kita dapat berkumpul di tempat atau di tempat yang mulia ini atau di masjid ini dalam rangka yaitu melaksanakan kuliah subuh bulan Ramadan. Tadinya sudah kita lewati. Yang pertama kita yaitu masuk ke dalam masjid dengan niat i'tikaf di dalam masjid, dan kemudian kita laksanakan sembahyang sunat qabliyah subuh, dan dilanjutkan dengan yaitu subuh berjamaah. Dan tentunya fadilat-fadilat yang telah kita lewati sangat banyak. Alhamdulillah kita dipanjangkan umur sampai saat ini. Awal ujian orang bertamu dengan bulan Ramadan ini, karena rupanya makbul doa kita 6 tadabur, yaitu kenapa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna ila Ramadan. Kemudian selawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah dan terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para tabi'in dan para tabi'in ila yaumil akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Terima kasih pada seksi dakwah yang membuat ulun ikut dalam tausiah ini, yaitu pada subuh hari Rabu ini. Mudah-mudahan kita berdataan berkumpul di masjid yang mulia ini, mudah-mudahan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, pada malam hari ini atau pada subuh hari ini ulun membicarakan yaitu perkataan Sayyidina Ali, salah satu sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Ali, dan juga kebetulan Sayyid adalah minantu oleh Nabi kita, pernah mengatakan di dalam perkataan beliau, ujar Sayyid, 8 kebaikan tidak dinilai baik jika tidak disertai dengan 8 perkara. 8 macam kebaikan
kada dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala baik kalau kada disertai dengan 8 macam. Nah, Sayyidina Ali ini adalah perkataan Sidin, orang yang sangat banyak ilmu Sidin, bahkan disanjung oleh Nabi. Kalau jangan salah ingatan, malam semalam sudah dikisahkan Sayyidina Ali ini. Jadi urut kada memisahkan lagi karena ilmunya luar biasa Sayyidina Ali ini, yaitu sampai Nabi mengatakan ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku Nabi pintu, aku adalah babul ilmi, pintu-pintu ilmu, dan Sayyidina Ali adalah lawangnya, pintu gerbangnya. Nah, di sini dalam kitab Nasahibul Ilm pernah dia mengatakan Sidin, ujar Sidin, 8 macam kebaikan tidak dinilai baik kalau pada disertai 8 macam. Nah, mana 8 macam? Ujar Sayyidina Ali, la khaira fi salatin la khusyu'a fiha. Ada jenis kebaikan di dalam sembahyang, la khusyu'a fiha, nam ada khusyuk di dalam sembahyang. Satu. Jadi sembahyang nilai kebaikan, kada dinilai kebaikan kalau ada khusyuk sembahyangnya. Satu. Ulun tersakan dahulu perkataan Sidin dan kita ulang kembali. Yang kedua, wala khaira fi shaumin la imtina'a fihi anil lagwi. Ujar Sayyidina Ali, ada jenis kebaikan di dalam puasa, la imtina'a fihi anil lagwi, nang kada menegah inya itu di dalam puasa dari perbuatan yang sia-sia. 2 sudah belum tersakat. Wala khaira fi qira'atin la tadabbura fiha. Wajah Sayyidina Ali, ada jenis kebaikan di dalam membaca Al-Quran, la tadabbura fiha, nang ada tadabbur pada membaca Al-Quran, punya kita kada memikirkan di dalam bacaan Al-Quran itu. 3. Yang keempat, wala khaira fi 'ilmin wala war'a fihi. Tidak ada jenis kebaikan di dalam mendapatkan ilmu agama, la war'a fihi, nang ada bersifat wara pada itu ilmu. 6. Kalimat wala khaira fi malin la sahawata fihi. Ada jenis kebaikan di dalam mendapatkan harta, la sahawata fihi, nang ada didermakan, nang ada dimurahkan, ada didermakan hartanya itu. Kemudian wala khaira fi ukhuwatin la hifza fiha. Nang ada jenis kebaikan di dalam persaudaraan sesama muslim, la hifza fiha, nang ada menjaga tentang persaudaraannya. Kemudian yang ketujuh, wala khaira fi ni'matin la baqa fiha. Ada jenis kebaikan di dalam mendapatkan nikmat, la baqa fiha, nang ada dikekalkan nikmat itu. Wala khaira, yang ke-8, la khaira wala khaira fi du'ain la ikhlas fihi. Ada jenis kebaikan di dalam berdoa, la ikhlas fihi, nang ada ikhlas dalam berdoa. Nah, 8 macam ini perkataan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kita ulang kembali. Ujar Sayyidina Ali, la khaira fi salatin la khusyu'a fiha. Tidak ada kebaikan di dalam sembahyang, la khusyu'a fiha, nang ada khusyuk padanya. Nah, di dalam kita melaksanakan sembahyang ada khusyuk. Banyak di dalam sembahyang itu nanti kita pikirkan, nang di luar daripada sembahyang. Apa memikirkan macam-macam di dalam sembahyang? Padahal apa khususnya dalam ringkas kata, belum tarifakan. Kayaknya kalau bingung pian pulang. Jadi nang arah khusyuk itu, jangan ada pemikiran-pemikiran kita di dalam sembahyang itu memikirkan yang lain daripada sembahyang itu. Ringkas katanya. Jadi pikiran-pikiran kita, nampak hati kita, jangan keluar daripada sembahyang. Kadang-kadang kita sembahyang ada keingatan pada bergerak sembahyang.
memikirkan. Nah si ibu-ibu misalnya memikirkan, nah apa esok pulang memikir apa nang rumah sakit, nah apa nang rumah sakit pulang. Nah orang si pedagang misalnya, nah apa nih kena sekira payuan benarnya, sekira lakas habis, nah apa di dagang. Pemikiran di dalam sembahyang ada di luar sembahyang. Nah jadi kita di dalam sembahyang hendaknya kita jangan memikirkan nanti pemikiran di luar daripada sembahyang. Satu itu. Dan kedua, wala khaira fi shaumin, ujar Sayyidina Ali, wala khaira fi shaumin la imtina'a fihi. Dan tidak ada jenis kebaikan di dalam melaksanakan puasa Ramadan la imtina'a fihi anil lagwi. Nang ada menegah di dalam puasa itu apa-apa yang dilarang, perbuatan yang sia-sia. Di dalam kita melaksanakan puasa jangan ada perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Kita pada malam hari ini nang 7 anak 7 nang 7 masuk nang 7 ini subuh ke 7. Nah 23 hari lagi hari raya. 23 lagi. La khaira fi shaumin la imtina'a fihi anil lagwi. Tidak ada jenis kebaikan di dalam melaksanakan puasa nang kadang-kadang perbuatan-perbuatan sia-sia. Perbuatan sia-sia ini pernah dikatakan oleh Nabi. Ujar Nabi, khamsatu asya tuhbitu shauma. Khamsatu asya tuhbitu shauma ay sawabahu. 5 macam kata Nabi, yaitu meruntuhkan, menghilangkan pahala puasa. 5 macam. Napa? Al-kizbu, pertama puja Nabi, berdusta. Berdusta nih di dalam melaksanakan puasa. Jadi kita hati-hati, sama-sama hati-hati, pian hati-hati, urun hati-hati juga. Sama-sama kita hati-hati di dalam melaksanakan ibadah puasa, jangan ada sampai kita melaksanakan dusta. Dusta itu adalah nang ada benar kita ucapkan, segala ucapan kita. Makanya puasa itu jangan terlalu banyak kita berpandir. Makanya ujar Nabi adalah diam dalam puasa itu adalah tasbih. Tasbih di dalam melaksanakan puasa berdiam aja yaitu tasbih, ibadah benar. Pertama berdusta, yang kedua napa? Yaitu al-ghibah. Yang kedua ujar Nabi ghibah, jangan menyambati orang pada sudah nih semalam. Kalau jangan salah ya, ghibah itu jangan sampai ada kita. Baik di luar Ramadan pun juga kayak itu juga. Apabila dalam bulan Ramadan kita ini adalah hilang pahala puasa. Makanya ujian Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al asr. Berapa banyak orang yang puasa yang ada didapatkan pahala puasa illa wal asr, kecuali didapatkan lapar lawan haus mesti didapat. Nah ini adalah kita ini ghibah ini kita jaga betul-betul, kita jaga. Pernah dalam sahabat, waktu zaman sahabat, ada salah seorang sahabat itu nang dapat dibaca ujar kita digibah oleh salah seseorang. Mendengar sidin sampai ke telinga sidin, napa sehingga sidin memerintahkan kepada bini sidin, ujar sidin ulahkan makanan nang lazat-lazat, nang nyaman-nyaman ulahkan. Napa ujar nang bini ulah wadah nang nyaman-nyaman, kebiasaannya kada ya. Ayo ulahkan, imba diulahkan oleh nang bini apa? Dia tulak berangkat diantar oleh si nang salah seorang sahabat tadi, yaitu kepada seseorang diantar, imba diantar sampai tak lanjut pulang nang diantar. Nah kasih ini the baik benarnya nang
baik benar. Aku kenapa aja sih sampian ini menyerahkan wadai kalau diulun nih. Kada biasa kan seperti ini. Nah, puji sidin aku ini adalah ucapan terima kasih lawan. Ini pun puji sidin berian ini kada setimpal. Lawanan pahala yang mendapatkan puji sidin. Nah, ini ku beriakan lawan membalas ucapan sebagai ucapan terima kasih lawan sampian ini. Napa sampian ada pernah menggibah ulun. Nah, amun wae ini sama amun jadi beri wadah terus di sehari-hari mungkin diberi wadah. Nah, di zaman sahabat pernah seperti demikian. Kenapa? Karena kebaikan-kebaikan kebaikan yang orang menggibah itu takkan orang yang disambat yang digibah. Orang yang menyambat itu kebaikan-kebaikannya diserahkan kepada orang yang disambat. Orang-orang yang disambat kejahatan yang disambat itu, orang yang digibah itu kembali kepada orang yang menyambat tadi. Nah, ini taburuk lah. Kebaikan orang tak akan kita, kemudian kejahatan kita tak akan diubah. Kan jadi sidin itu membalas itu lah. Jadi sidin ada setimpal ini membalas kebaikan kita kan dia dan kejahatan itu tak akan diubah. Kan ada setimpal jadi sidin. Tapi aku sebagai ucapan rasa syukur, rasa terima kasih tahun nikah. Nih pernah itu adalah gibah itu. Kayak itu juga kayak apa dia? Amun menggibah laki, amun mengucap laki, memuja laki. Ada orang masih orang memuja laki. Bahkan laki betul je, lalu sebenarnya ada memberi di dalam selawar itu je. Kan jangan salah tafsir, jangan salah tafsir. Maksud ulun di dalam selawar itu adalah dumpit. Keluarga salah tafsir. Lalu sebenarnya ada memberi di dalam selawar itu maksudnya duit di dalam dumpit. Kan itu menggibah juga karena jadi kaitan lagi. Ada mau musik ini jangan dibaca-baca gitu. Masih aja lawan seorang jangan sampai dibaca lagi seorang. Ini banyak kayak itu orang mendengar beginian Pak nanti itu nih. Baru laki disambatkan di orang kawan-kawan pandir lawan di orang disambat tadi seorang. Nah, kamu kasih aja suami istri disambat masih. Nah, maka tuh kayak apa tuh gibah juga kayak itu. Nah, terus kedua la khaira fi min la imtina'a fihi 'anil lagwi. Tidak ada jenis kebaikan di dalam melaksanakan puasa. Nah, kada menegak di dalam puasa itu daripada perbuatan sia-sia lagwi. Ya. Dua sudah. Wala khaira fi qira'atin la tadabbura fiha. Tidak ada jenis kebaikan di dalam melaksanakan membaca Al-Quran la tadabbura fiha yang ada tadabbur, punya kita ada memikirkan lawan bacaan Al-Quran kita. Kita tahu baca Quran ada dipikirkan panjang pendeknya ada dipikirkan. Kemudian makhraj hurufnya ada dipikirkan. Kemudian apa orang yang bisa terjemah atau tafsirnya Quran itu ada dipikirkan dia. Tahu baca rata, membaca sin lawan sad sama pada saat. Kemudian membaca alaf jim lawan zai lawan zal sama ketikanya. Kan kada pikiran hendaknya itu adalah ada masing-masing makhraj hurufnya. Pak Haji Nijar menyuruhkan belajar. Memang kita belajar sepanjang umur kita disuruh belajar. Udah kenal, udah Tuhan aja. Ada pendekatan lagi belajar.
Bila sudah kita belajar walaupun Tuhan udah belajar kita taksir itu ada lagi. Amun kada belajar taksir masih ada. Karena kita menuntut ilmu itu wajib seumur hidup. Kadang-kadang kita nang wajib menuntut ilmu ini kada tapi apa kada terpikirkan hanya sembahyang, zakat, puasa dan kita pikirkan itu nang wajib belajar. Nah, tapi menuntut ilmu itu lebih lagi. Makanya fadilah ilmu udah juga undangan semalam itu ada usaha lagi membicarakan itu. Nah, jadi kita wajib menuntut ilmu. Di dalam bacaan, misalnya kita sembahyang, nah banyak benar kita nak merubah makna. Makanya hati-hati. Nah hati-hati itu pun bisa tergelincir lidah kita. Namun tergelincir tidak apa-apa. Amun sudah bergelincir lebih dahulu, nah salah. Kenapa? Membaca Fatihah misalnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu hak wa Alhamdulillahirabbil alamin. Bila kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, pas rukun nampak bila alhamdu bermula kematian bagi Allah. Rabbil alamin, Tuhan yang sedang sakit. Manjau benar lah. Amun yang sebenarnya Alhamdulillahirabbil alamin bermula jenis puji bagi Allah, Tuhan yang memiliki sekalian alam. Tapi kalau dibaca alhamdulillah, kenapa? Alhamdulillah itu dari apa? Artinya bermula jenis kematian bagi Allah. Rabbil alamin, yaitu di dalam apa Tuhan dalam kesakitan. Tuhan sakit bisa. Tuhan sakit, kemudian juga membadahkan Tuhan mati dia. Jadi mati Tuhan bisa jauh benar, bisa syirik kan? Memadahkan Tuhan mati, tapi untungnya ada tahu terjemahnya kita. Nah, ada juga membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dibacanya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Huruf dal jauh benar pulang luputnya. Nah kadang-kadang ada hijab nangka itu, tapi apakah ada tak kontrol atau dimapak. Tapi ada orang memadahkan, tapi jangan hendak sarik. Orang umpamanya ada memadahkan, pian tak baca dalam aja nang sang baca Fatihah. Malah kita berterima kasih. Kontrol bacaan kita jujur tak ada. Huruf ain itu hendaknya bujur-bujur ain. Kebanyakan ain lawan hamzah itu sama. Membaca hamzah apa ain sama. Nah di dalam Fatihah ini, nah jadi kita perlu sama-sama mengoreksi juga bacaan kita. Nah kadang-kadang ada aja juga yang tergelincir itu. 6 tahun pun ada yang tergelincir. Nah makanya di dalam musabaqah harap-harap ada orang membaca, tapi yang dinilai hanya 10 menit saja. 10 menit saja yang dinilai. Jadi 10 menit, walaupun di luar badan masih orang musabaqah itu harap punya. Nah, jadi kami ada kawan juga. Jadi bernilai sudah. Jadi maka ujar menjadi dewan hakim sebagian antunya nilai harap benar baru itu membaca. Langsung aja orang menangkan. Kita yang menilai dewan hakim hanya 10 menit itu aja. Bila di dalam 10 menit itu ada kesalahan, kita coret. Nah, amun dalam 10 menit itu biar harap jangan di luar.
Nah, ini rupanya ada tergelincir, bisa nang hati asal daplok, membaca asal gergep, dadap, lalu salah, nah bisa nang seperti itu. Nah, terus kita wala khaira fi qira'atin la tadabbura fiha, tidak ada jenis kebaikan di dalam membaca Al-Quran la tadabbura fiha, nang ada tadabbur, ada memikirkan dengan apa baca dengan hal-hal yang berkenaan dengan Al-Quran itu. Kemudian wala khaira fi ilmin, ujar Sayyidina Ali, kada ada jenis kebaikan di dalam menuntut ilmu la wara'a fihi, nang kada bersifat wara, nang kada bersifat memelihara ilmu. Nah, jadi kada memelihara ilmu jadi kita menuntut ilmu, kita dapatkan ilmu itu, kita jaga, kita pelihara, kita amalkan ilmu nang ada. Apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, apa-apa yang wajib diperintahkan oleh Allah, kita laksanakan. Apa-apa yang sunat yang diperintahkan Allah, kita kerjakan. Apa-apa yang ditegak oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jauhi. Nah, itu nang warak, maknanya ibadah kita dapat ilmu, kita amalkan. Dapat, kita amalkan ilmu itu. Dan itu namanya adalah memelihara ilmu. Karena ilmu itu kalau dipelihara, al-ilmu bidarsi qama wartafa. Ilmu itu didarasi, yaitu ngapa ujar orang kuat dan apa tanggung jawab di hati kita kalau didarasi itu. Dan kemudian nang kalima wala khaira fi malin la sakhawata fihi, ada jenis kebaikan punya Sayyidina Ali di dalam mendapatkan harta la sakhawata fihi, nang kada dimurahkan harta itu. Puja kita kada didermakan harta itu, kada ada jenis kebaikan di sini. Maka mendermakan harta ini, ada yang mendermakan harta ini na wajib, ada yang sunat juga. Napa na wajib? Misalnya seseorang berisi harta sampai nisab, misalnya orang pedagang sampai nisab, napa senilai dengan 84 gram emas. Wah, ini emas sekarang benar gila 920. Jadi 84 kali 920, nah berapa juta? Hitung seorang berapa juta? Tentunya dia sampai harta kita seperti itu, nisabnya sampai keluarkan zakatnya itu. Umpamanya si petani Pak mendapatkan harta juga, dan tadinya misalnya benih 400 gantang atau 100 benih, wajib zakat dikeluarkan juga. Kemudian si orang perusahaan, mengisi perusahaan, ada juga kewajibannya. Kemudian peternakan misalnya mengisi kambing 40, wajib dikeluarkan juga kambing itu untuk zakat dia bila sampai nisab 40 juga. Nah, jadi itu yang wajib. Amun sunat, yaitu sudah tahu aja juga, yaitu kita dermakan kepada kepentingan umum. Kepentingan umum apa? Yaitu orang membangun masjid, orang misalnya mengolah jalan, pokoknya untuk kepentingan umum kita bantu, itu termasuk adalah mendermakan harta kita. Kemudian terkadang mudah-mudahan oleh untuk sama wala khairu rafi ukhuwatin la hifza fiha, kada ada jenis persaudaraan, tidak ada jenis kebaikan di dalam persaudaraan, la hifza fiha, yang kada menjaga dalam persaudaraan sesama muslim itu. Jadi kita umat Islam ini bersaudara. Nah, kita menjaga di dalam pergaulan kita sesama muslim,
yaitu harga menghargai, hormat menghormati. Ada dalam istilah orang ini apa tuh? Itikak kan? Itikak ujar orang. Amun bahasa agama adab atau bahasa Arabnya akhlak. Nah, akhlak itu kita sesama muslim ini kita jaga sama akhlak. Jangan penyuaraan misalnya penyuaraan biasa kayak orang sarik juga. Bersuara asal bersuaranya kayak orang sarik itu kada banyak tiga caranya. Nah kayak itu. Jadi makanya berkatalah punya Nabi qaulan kariman, perkataan yang baik. Tingkah laku dijaga juga antara persaudaranya. Apa orang biasa sama orang biasa dengan pejabat, orang biasa dengan ulama atau sesama ulama, itu juga dijaga adab. Ada sudah diatur di dalam agama adab ini ialah akhlak. Baik akhlak dengan Allah Subhanahu wa taala ataupun akhlak sesama makhluk. Dijaga kita. Kenapa? Jadi dia menyambat ulama pada ulama biar ada berakhlak juga, jujur. Ya ada kejadian ini lawan kejadian pribadi ulun pernah terjadi. Ulun ini dikirimi orang, diunjuki orang giliran khutbah Jumat. Ini banyak dari giliran piana diduanya. Jadi jaga aja biar karena giliran ini ada biar di situ. Ini jauh. Maka orang terus belajar ke pasar singgah kalau manjingah jadwal yaitu ada khutbah Jumat. Ibadah itu pas hari Jumat itu berangkat ulu lihatnya karena jadwal seorang berangkat imbah berangkat itu naik ke masjid udah yang tikar sesuai yang sunat yang tikar sudah kemudian amal-amal lain sudah kemudian Arab dan jam waktu Jumat Arab sudah kira-kira kurang lebih 3 menit saja lagi azan. Datang ulama begamis jubah panjang itu bulan nang balik surban beberapa rangkap si surban datang itu langsung menghubungi panitia. Belum menghubungi orang panitia. Jadi ujar sedikit namanya ada aku meminta sekira aku khutbah di sini di masjid ini. Pakai orang sudah lawas begitu sudah. Sekalinya belum berdiri si panitia ini hendak memadahkan pada jual. Jadi bebayang berdiri kalau diulang mandiri haji dia di makannya dia. Itu ujar ulama orang siapanya ada tamu juga di sini. Datang ada diundang di sini. Datang di mana? Ada tahu orang mana hendak khutbah di masjid ini. Kayak papirnya aja. Jadi nang di samping kiri ulun siapa kabeh kada tak orang-orangnya. Jangan kajian, tetap pian giliran pian diundang ya. Orang tuh ada diundang di sini. Ambil hati akan dari samping ambil hati sini juga. Jangan taksakan aja pian dia. Jangan itu orang ada diundang ya. Pian sudah diberi jadwal ya. Diundang sudah ya. Nah, jadi ulun berpikir nih kayak apa yang kayak ini. Jadi limbah itu biar hajar ulun. Biar ulun bakalah ayo sini hendak khutbah, dia sekarang sini khutbah. Nah, pengen ulun menimam yang ayo sini hendak khutbah. Pas dia hendak sini sudah rumah aja tapi hingga ulun ini. Nampak di sini menyinyar rumput itu ya. Ulapatlah itu di sini menyinyar rumput dan itu. Nah, jadi itu pas benar nih namanya. Ada tidak ulama itu harus beradab juga. Bila ada diundang jangan akan mengganti-ganti orang, disuruh orang ada akan mengganti orang.
Itu kan juga ada orang. Jadi ulut asal ada nyaman juga lah biar dapat pagi aja lah sedikit tapi hatinya ulut apa imamnya. Nah ini adalah adab beradab. Itu sesama muslim seorang diundang menghadap, tapi ini kan boleh disambat kita untuk mayang tibar pada bahwasanya kita itu harus pakai adab dengan siapapun. Nah jadi sidin itu enam kali diundang itu timbul-timbul hendak mengganti diundang kan ada beradab kalau itu caranya umpamanya ada diundang orang habis ini nah ini bahkan nabi sapi pulau ini karas benar bang sidin padahal di sini jangan diberikan aja diajar aja itu apa ulama itu aja sidin ulama makanya mau ulama aja sidin. Nah jadi itu parlemen ulama itu anda beretika juga sebagai ulama beradab bukan disuruh orang biasa bertahan kita disuruh baik nambah ilmu amal pernah ada ilmu disuruh juga beradab ketika laku nambah. Makanya kita di nabi itu dibangkit jadi rasul itu adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Inna mabuistu liutammima makarimal akhlak ya Nabi. Aku dibangkit itu jadi rasul untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan bahkan kita ini lawan anak pun sudah disuruh beradab itu. Adibu auladakum ya Nabi. Berikan adab anak kamu itu. Beradab anak kamu itu kan anak. Kalau lagi sudah tahu di mata pun ada mengerti juga dengan kaitan. Jadi ini untuk perhatian juga lawan kita. Amun tahan diulur itu panitia ada menghapuni. Namun di masjid kita ini, umpamanya ada semacam itu. Meminta izin, hendak mengubah itu orang sudah berjidwa, si anak kasihan orang yang datang, tersinggung orang. Nah, menurut orang tujuan di papan tulis itu sudah ada jidwalnya orang namun pada hari ini. Itu aja orang tegas saja tidak. Tapi ini jadi ragu-ragu aja sih katanya ini apa nih? Maka orang harap kayaknya nanti. Jadi pakaian itu jangan tak pandang pakaian kita atau menyuruh orang di masjid ini misalnya atau jadi imam kurang tampuk misalnya nak ada di kana tidak pakaian hebat misalnya pakaian ulama hati-hati. Kenapa? Karena terjadi orang ini di masjid agung pernah terjadi orang itu baju bagamis kemudian salapisnya pulang baju jubah panjang, kemudian jas pulang bersurban kapal belirit, hanya surban beberapa rangkap pulang. Dan pas bermaghrib ini adalah berkisah diulang sidat rumah sidat rumah sidat para masjid agung sidat berjamaah teras masjid agung maghrib di sidat sekali beberapa di kamar orang tahu sidat datang. Jadi melihat itu bukan untuk di masjid itu menyuruhkan suruhan, disuruhkan syarakat bisa disyarakat sebenarnya imbah 6 rakaat kedua pas orang sujud hanya bangkit kedua lakukan Allah Akbar saat ini sini keluar. Nah, imam laporan gila, di sini. Bagi orang gila, di sini kita paksa beresan benar sampai yang pada waktu itu karena terjadi mesti ada. Jadi kita menyuruh diorang itu ada di kana hati-hati aku. Tadi kan, maaf benar tadi kan. Jadi karena kayak itu jadi pengalaman yang tadi dulu itu perlu benar juga kita dijadikan yang tiba jangan sampai keempat sampai itu juga. Nah, jadi kurang gila jadi gila. Nah kira-kira cukup
sampai di sini dahulu lah. Mudah-mudahan apa namanya utara ada manfaatnya bagi kita kedataan. Mudah-mudahan kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan banyak kita ridha. Karena tadi waktunya. Amin amin Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rabbana kabalana wa farduhu ilaina inda ihtiyajina ilaih. Allahumma ftah alaina afdal arifin wa ja'alna minal ulama'il amilin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akhrijna min nuril fahmi wa aqta'na abwaabal ilmi. Azina bil akhlaqil hasanati wal ilmi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil